Roma 14 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi saudaraku, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, Rasul Paulus mengatakan tidak ada seorang pun di antara kita ini yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu kita memberi dampak terhadap masyarakat, terhadap lingkungan di mana kita berada. Tidak ada kita hidup untuk diri kita sendiri, tidak ada. Kita berdampak bagi keluarga, bagi orang lain, bagi gereja, terutama bagi Tuhan. Kita ada di dunia ini tentu diizinkan oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, ditakdirkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi manusia dan hidup di dunia ini. Dan tujuan kita hidup di dunia adalah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga tidak mungkin kita hidup untuk diri kita saja. Tuhan izinkan kita, Tuhan takdirkan kita di dunia ini hidup untuk diri sendiri, untuk kesenangan kita, untuk kenikmatan hidup kita, masa depan kita, semuanya untuk diri kita. Itu tidak mungkin. Kita harus berdampak bagi dunia. Dunia itu adalah lingkungan kita. Keluarga kita itu dunia kita. Daerah, wilayah kita itu lingkungan, dunia kita. Jadi kita harus bermanfaat selama ada di dunia ini. Harus bermanfaat, harus berguna. Seperti yang dikatakan tadi firman Tuhan, gak ada kita hidup untuk diri sendiri, dan gak ada juga kita mati untuk diri kita sendiri. Mati pun kita pasti berdampak. Setidaknya ada catatan bahwa kita sudah meninggal. Ya, ada catatan sipil di KTP, dia sudah meninggal. Di tengah-tengah keluarga sudah tidak ada lagi. Di dalam pekerjaan sudah tidak ada lagi. Dan itu memberi pengaruh di dunia ini, di lingkungan kita, di keluarga kita. Jadi tidak ada kita mati ya untuk diri kita, nggak berdampak apa-apa, nggak pengaruh apa-apa ke siapapun. Jadi tidak bisa kita katakan ya aku hidup untuk diriku, mati ya aku yang mati, nggak bisa. Ya kalau aku hidup ya akulah, orang nggak bisa ngatur aku, nggak bisa ngurusi aku, nggak bisa. Kita merasa hidup itu ya diri kita aja, tidak, kita semua diatur. Dan kita dikehendaki gitu untuk sesuatu.
Suatu dampak, kamu jadi apa, kamu lakukan apa, semua diatur. Mati juga demikian. Tidak ada mati, ya udah kalau aku mati, mati aja. Ada seorang yang mati sia-sia terbuang, itu pun memberi dampak. Sekecil-kecilnya itu uap jenazah itu, bau jenazah itu memberi dampak. Di lingkungan sekitarnya uap yang menyengat, uap yang bau. Seandainya ada seseorang mati sia-sia, mungkin hanyut, mungkin terjatuh di jurang, itu pasti memberi dampak. Jadi namanya kita ini telah hidup di dunia ini akan memberi dampak. Memberi dampak, apakah itu baik, apakah itu buruk. Maka dia berikutnya dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi jikalau kita hidup di dunia ini, kehidupan kita itu adalah untuk Tuhan. Dan kematian kita juga untuk Tuhan. Sehingga baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, pemikiran seperti ini harus ada pada kita, bahwa hidup ini untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, mati pun kita untuk Tuhan. Jadi baik hidup kita maupun mati kita, ya kita milik Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan mengendalikan hidup kita. Kita hidup untuk Tuhan, kita memuliakan Dia. Dan ketika kita mati, kita bersama-sama dengan Dia. Di mana? Di dalam kehidupan kekal, di dalam sorga. Sehingga baik hidup maupun mati kita milik Tuhan. Ketika kita hidup, kita milik Tuhan, hidup untuk Dia, memuliakan Dia. Ketika kita mati, kita juga milik Tuhan bersama dengan Dia. Oleh sebab itu kita harus yakinkan diri kita bahwa selama hidup ini, di dunia ini, menjalani kehidupan ini, pastikan bahwa kita hidup untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Kita hidup untuk Tuhan. Bukan hidup untuk diri kita sendiri. Apalagi hidup untuk setan, sebagai penyembah setan. Kita hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mati pun, kita akan bersama-sama dengan Dia. Pastikan bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan. Kita berguna bagi Tuhan ketika kita hidup di dunia ini. Jangan justru kita membuat Tuhan jadi berduka, mendukakan hati Tuhan dengan keberadaan kita. Kita menjadi batu sandungan, kita menjadi sumber kejahatan, kita menjadi sumber kekacauan, berdampak buruk bagi lingkungan. Itu mendukakan hati Tuhan. Sebab bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Hamartia, artinya tidak kena sasaran yang dikehendaki Allah, melenceng, dan itu adalah dosa. Lari dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita menjadi berkat, memuliakan Dia di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kita mati, kita juga akan bersama-sama dengan Dia. Hidup bagi Tuhan adalah kehidupan yang menyenangkan. Hidup bagi Tuhan adalah kehidupan yang merupakan anugerah yang sangat besar bagi kita. Hidup bagi Tuhan itu adalah suatu kemuliaan bagi kita. Karena ketika kita mati, maka kita akan bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan kita, bersama dengan juru selamat kita, bersama dengan penolong kita, pembela kita, Tuhan Yesus yang mulia. Terpuji nama Tuhan, diberkatilah kita yang percaya dan hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.